Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari yang berbahagia ini, 12 Mei 2023. Saudara-saudaraku, hari ini kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh mengalami kelimpahan dari damai sejahtera dan sukacita. Nah, saudara-saudaraku, kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita untuk dapat rendahkan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur hari ini kami kembali datang kepadamu. Tuhan, kuduskan hidup kami. Kami rindu dan haus akan Engkau. Biarlah Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau senantiasa mengurapi, memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, mengajar kami untuk kami dapat mengerti atas kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kami dimampukan untuk dapat melakukannya, untuk dapat sungguh-sungguh menghidupinya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau yang hadir, Engkau yang mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Ratapan Penuh Iman. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Ratapan 1 ayat 16 sampai dengan 22. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab bersama-sama. Ratapan 1 ayat 16 sampai dengan 22. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tidak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tak kalah mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku. Betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku. Karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku. Oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hati. Amin. Saudara-saudaraku, kitab ini berisi dari ratapan sang nabi ketika melihat nasib bangsanya yang porak-poranda. Reaksi seperti ini tentu wajar dan sudah selayaknya ditunjukkan oleh orang Israel yang mencintai bangsanya. Dan ratapan ini bukanlah menandakan bahwa Yeremia kehilangan iman. Sebaliknya, justru di dalam ratapan inilah terkandung iman yang amat besar akan kebaikan Allah. Meskipun meratapi keadaan sekelilingnya yang tampak begitu suram, Yeremia menyadari bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun. Keyakinan inilah yang memampukannya untuk meratap tanpa kehilangan pengharapan. Saudara-saudaraku, ratapan Yeremia ini
sungguh-sungguh merupakan wujud dari ratapan nasional ke dalam ratapan doa pribadi yang dapat dipulihkan hanya lewat kasih karunia Tuhan. Saat Yeremia memandangi kota Yerusalem, hatinya amat sedih sehingga ia menangis terseduh-seduh dan air matanya bercucuran di pipi. Betapa kontrasnya reruntuhan kota Yerusalem dibandingkan dengan keagungan kota itu sebelum kota tersebut dihancurkan oleh bangsa Babel. Nah, saudara-saudara, penduduk Yerusalem sebagian besar sudah dibawa bangsa Babel dan sebagai tawanan, dan sebagian lagi ditinggalkan. Kota Yerusalem yang semula ramai karena merupakan pusat pemerintahan, pusat keagamaan, dan pusat kepariwisataan, sekarang telah menjadi sepi dan kota itu telah hancur, ditinggalkan oleh penduduknya. Saudara-saudaraku, sebelumnya Nabi Yeremia sudah berulang-ulang memberi peringatan kepada bangsa Yehuda agar mereka bertobat, tetapi peringatan tersebut tidak mereka indahkan, sehingga akhirnya mereka menerima hukuman Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sudah sepantasnya bila Nabi Yeremia bersikap tidak peduli dan menganggap hukuman sebagai sesuatu yang sudah seharusnya. Akan tetapi, Nabi Yeremia justru tetap peduli dan menuliskan syair-syair ratapan. Teladan Nabi Yeremia ini merupakan teguran bagi kita bila kita bersikap tidak peduli terhadap hukuman Allah yang pasti akan mendatangi setiap orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, baiklah kita dapat meneladani sikap Yeremia ini. Beriman bukan berarti senantiasa tampak tegar. Jika suatu situasi memang layak ditangisi, janganlah ragu untuk meratap dan berseru kepada Tuhan. Ya, kita bukan meratap dalam keputusasaan, melainkan meratap dengan penuh iman, dengan menantikan pertolongan Tuhan untuk menghadapi situasi yang berat. Di dalam ratapan Yeremia, kita belajar bahwa kejayaan itu tidak ada yang kekal. Ada saatnya semuanya hancur, dan yang tersisa hanyalah kepedihan yang mendalam. Hanya Tuhanlah yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah letakkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan dan bertekad untuk tidak mengandalkan manusia, harta, kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan yang kita miliki. Marilah kita hidup senantiasa di dalam persekutuan yang intim dengan Bapa di surga dan berani membuka diri untuk dikoreksi oleh Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Tuntun kami terus ya Bapa, ajar kami, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami rindu Engkau sepenuhnya intervensi dalam seluruh aspek hidup kami. Kami rindu setiap kami yang mendengar firman-Mu boleh menjadi berkat. Kami kuat, kami senantiasa berseru-seru kepada Tuhan sampai Engkau memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami boleh persiapkan hati kami dan kami memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Have a great day and God bless you all.